kalian itu menyembah kepada makhluk. Ya, Yesus itu makhluk, terlihat, punya mata, punya telinga, punya bibir, punya lubang anus. Kalau umat Islam kalian katakan menyembah batu, lalu yang menyembah aneh-aneh itu siapa? Ya kalian, bukan umat Islam. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Kalian boleh bilang kami menyembah batu, kami kok nggak boleh? Kami kok nggak boleh? Kan kalian boleh juga dong kami dong. Kita menyembah arah kiblat kan? Jawab. Iya, arah kiblat terus dibilang menyembah batu kan? Nah sekarang kalau Tuhannya adalah batu, kok kami nggak boleh bilang Kristen menyembah batu? Harusnya boleh dong. Gantian. Sama-sama lah, fair. Nah, fair dia nggak bisa ditanya ini, mau bertanya terus. Bukan mau bertanya loh, ini ya ini sekarang pertanyaan. Bukan mau bertanya gua. Yang pertama belum dijawab. Batu bata yang disembah Yesus mana? Itu mana? Yang mana? Ini yang tadi ini. Nih yang ini. Astaga, kita pakai Alkitab di Indonesia ini. Yesus pergi dan mendirikan sebuah batu bata dan menyembahnya sebagai berhala. Nah, ini batu batanya mana sekarang? Ya, semua. Kan kalau batu hitam masih ada itu di kabel batu hitam. Nah, ini batu bata mana sekarang batu bata? Itu artikel kau itu deh. Gimana kau diskusi? Ini sota, kitab sota ini. Aduh. Kenapa kalau ini artikel, ini bukan artikel? Kenapa? Terlampu bos. Ini sabda web, ini Sefaria, sama-sama website. Kenapa yang ini artikel, yang ini bukan? Ini Kristen, ini kok standar ganda ini. Siapa orang Kristen memakai kitab yang tadi itu? Siapa? Coba, kutanya. Loh, kan kata Tuhannya kan keselamatan datang dari bangsa Yahudi katanya. Siapa nah, ini orang Yahudinya ngomong Yesus menyembah batu bata katanya. Keselamatan loh. Indonesia siapa? Apa aja Indonesia kok jadi Indonesia? Iya, kita kan bahasa Indonesia. Itu bahasa apa itu deh? Ini bahasa Ibrani, terjemahannya bahasa Inggris. Ini diterjemahkan lagi ke bahasa Indonesia di sini. Tuh, terjemahannya bahasa Indonesia. Kita menggunakan Alkitab, bukan menggunakan bahasa Sunda. Ya enggak, bodo amat mau pakai MP, mau pakai Bible silahkan. Yang penting dijawab. Mana batu batanya yang disembah Yesus waktu itu mana? Sekarang itu Al-Quran dan Alkitab, bukan kita tadi diskusi sepakat perkara batu. Makanya gua tanya ini batu batanya mana? Batu hitam kok disembah-sembah. Aduh. Iya itu kena. Nah sekarang batu bata mana? Oke, boleh ganti bertanya? Enggak, ini udah dijawab belum batu batanya ada di mana? Batu bata apa? Ini yang disembah Yesus. Ini tiba-tiba buta ini. Ini budak atau gimana sih? Tiba-tiba buta dia. Kita pakai Alkitab deh, bukan. Ini dijawab pakai Alkitab kalau gitu. Mana batu batanya? Batu-batu apa? Layang-layang di permukaan air dia. Batu bata ini loh. Ini lari-lari bawa artikel. Nggak ada lari-lari lah. Berat lah lari-lari megang batu bata. Karena itu Yesus pergi dan mendirikan sebuah batu bata dan menyembahnya sebagai berhala gitu. Nah, membaca pun tidak tahu. Nah, menyembahnya sekarang mana batu bata yang disembah Yesus ini mana? Kores. Dari dulu diskusi sama Sel. Gimana sih Sel? Sel. Kores. Ini dijawab dulu loh di mana batu batanya. Nanti kita shoppingin. Kita bahas Alkitab dan Al-Qur'an, bukan bahas Iya. Jawab pakai Alkitab dan Al-Qur'an. Pertanyaan kan bebas dari mana aja. Itu tidak ada tertulis di Alkitab. Dari apa? Ya udah dijawab aja pakai Bible. Di mana batu batanya? Masa hilang kayak Injil Allah? Yang seperti itu yang ada di Alkitab aja. Gimana sih ini? Ya ini loh dijawab di Alkitab, masa nggak dijelasin batu bata yang disembah Yesus kemana? Kok masa nggak dijelasin? Tidak ada ditulis di Alkitab. Jadi mau kita bahas. Nggak ada ya. Hilang kayak Injil Allah ya batu batanya ya. Di mana ada? Coba mana dalilnya? Coba tunjukkan kalau memang ada. Ini loh, astagfirullah ini. Aduh kawanku ini yang kukasih ini. Ini loh. Karena itu Yesus pergi dan mendirikan sebuah batu bata dan menyembahnya sebagai berhala. Itu loh. Apa? Ini bukan batu hitam loh, ini batu bata ini ya. Ini kudus kayaknya ini batu bata, ini kudus ini. Diskusinya ini di batu merah ya, Keres. Batu merah. Iya, ini batu merah.
Batu merah ini. Kalau kau di rumah tenang kau diskusi. Ini di rumah si Dalbo kau kejang-kejang, tantrum. Lo gue dibilang gue bukan kejang-kejang, gue kepenuhan gue seperti Penuhan nabi-nabi. tantrum. Kepenuhan roh tantrum ya. Astaga, bertobatlah dia. Habis ini tuh lucu soalnya Sel. Kok ada Tuhan nyembah batu gitu loh. Kan kalau Kristen kan biasanya Islam bilang nyembah batu. Ternyata ini Tuhannya Kristen nyembah batu dia. Makanya gua tanya batu batanya mana ini yang disembah. Dikatakan menyembah batu, tidak ada. Bukan, kalau orang Kristen nggak nyembah batu orang Kristen. Orang Kristen nggak nyembah batu. Yang menyembah batu itu Tuhannya orang Kristen. Ini datanya di sini. Al-Quran, jangan bawa artikel. Kita Bukan artikel ini loh, ini kitab Sota. Ini? Astaga. Kitab Sota ini kitabnya Yahudi. Ya, mana bentuk fisiknya mana? Kalau memang itu betul kitab Yahudi, mana bentuk fisiknya? Mau bentuk fisiknya? Oke, tunggu bentar ya. Bentuk fisiknya. Oke, tunggu. Saya tunggu. Kitab sok nggak perlu ditunggu. Cepet kalau kores itu soal data. Bentuk fisik ya, bukan dari Google. Iya. Bentuk fisik. Nana. Kalau si Kores ini setiap diskusi pasti bubuk, dah terus bubuk. Waduh, gua mengosongkan diri gua. Udah, Dia bilang bu, ini kitabnya nih. Nah, ini nih kitab Sota. Tunggu. mana? Kalau ini. gitu loh. Mana? Bentuk Ini kitabnya nih, ini kitab Sota. Ini dalamannya. Dek, bentuk fisik. Bentuk fisik apa? Gua harus beli dulu gitu maksudnya. Tahu nggak bentuk fisik saya minta? Iya, ini bentuk apa ini? Saya minta. Kalau tidak. Makanya saya Ini tanya, bentuk kamu apa ini? Ini tamatan bentuk apa? apa ini? Ini bentuk Tamatan dua apa? dimensi apa? Iya, atau tamatan apa? Jadi gua harus beli dulu gitu. Ya, saya tanya bentuk fisiknya mana? Ini loh bentuk fisiknya, ini loh. Itu dari Google kau cari, Dek. Berarti gua harus beli dulu gitu maksudnya. Ya, bisa jadi. Udah kalah dia kawan-kawan, udah kalah dia. Udah kalah. Kitabnya ada ini, kitab Sota, kitab Yahudi gitu loh. Masa gua harus beli dulu? Zaman digital loh. Kita minta bentuk fisik, bukan dari Google dibilang. Enggak mau, kebiasaan Kristen ini minta-minta aja terus kerjaannya. Walaupun diajarkan oleh Tuhan kalian mintalah maka akan diberi. Ya jangan kalian terapkan ke Islam. Kalau diskusi sama aku bubuk terus, aku bilang. Ya gimana gua mau bubuk loh, gua bawa data. Masa yang bawa data bubuk? Yang ada gua mengosongkan diri. Kalau di rumah kok santai, tenang, diskusi. Ini di rumah dalam kok kejang-kejang. Loh, gua bukan kejang-kejang ini. Ini gua kepenuhan roh kepintaran gua. Gua bukan curhat Berarti di sini. Asal udah kalah ya, nggak bisa jawab ya. Kalah udah ya, 1-0 ya. Ada 6 orang gitu kawanmu gitu, 6 lawan 1-0 ya, kalah ya. Kalah. Kalah lah, nggak bisa dijawab batu batanya di mana. Ditanya bentuk fisiknya dikasih dari Google. Loh, ditanya dulu mana batu batanya malah diminta bentuk fisik kitab. Coba kan nggak nyambung. Astaga, Dalbo nggak kores. Sel, makanya Sel. Jadi kalau Kristen bilang Islam nyembah batu, kami yang Islam bilang Tuhannya Kristen nyembah batu. Nanti malam kau undang aku buka rumah ya. Wah, marah. Jangan lari, Pak. Banyak Di sini udah enak loh. Kau diminta bentuk fisik aja kau nggak tahu. Gimana? Lo itu udah dikasih bentuk fisik, gue disuruh beli. Coba ini gimana ini Kristen ini? Udah dikasih lihat fotonya itu loh. Ini ada kitabnya, disuruh beli gue. Percaya kok artikel, ditanya bentuk fisiknya bawa dari Google. Gimana? Ya ini? terus gimana? Gue harus beli gitu, harus beli. Setidaknya jangan diskusi, jangan bawa artikel, bawa. Ya itu makanya gue bawa kitabnya langsung, namanya kitab Ya, memang Sota. betul Di sana ada. dikatakan Yesus menyembah batu bata. Yang kami pakai di Indonesia itu Alkitab namanya, bukan. Ya kitab biarin Sota. aja, mau pakai Alkitab Gitu kayak loh. alkohol ya bebas. Yang penting dijawab. Gimana nih diskusi kayak Dijawab aja gitu loh. Secara Bible Yesus tidak menyembah batu bata, tapi Yesuslah yang adalah batu. Kan gitu bisa. Aduh, Susah keren. banget sekali ini. Itu kok kamera belakang kau buat? Tunjukkan. Kamera dong. belakang tuh apa? Kamera belakang. Oh enggak, ini udah siap-siap. Ini siap-siap meluncur data baru ini. Lu sekali keceplosan dikit meluncur data baru ini. Ya udah buka aja Gitu. nanti malam kita diskusi.
Di sini Ini kita kamera standby, ini kamera masalahnya standby. tantrum di sini dia. Kalau di rumah kan Oh, tenang. kalau tantrum kan waktu memang lu kira gue di Damaskus apa? Lagi perjalanan ke sana gue sampai tantrum. di Terus Gua Hiro. kebutuhan lagi gue. Bukan, di Gua Hiro gue ya, sendirian gitu. Jadi nabi, coba bisa jadi nabi sendirian di Gua Hiro tanpa ada Ya saksi. nggak apa-apa daripada di gua yang Bukit Batu itu loh, keluar jadi Tuhan dia. Gimana? Gimana dong? Mending mana? Jadi nabi. Masuk gua jadi Tuhan atau masuk gua jadi nabi? Mending mana? Pokoknya tidak ada mujizatnya. Coba gimana ini? Bela-bela orang kotanya. Lo kan di Ulangan 13 sudah dikasih tahu kalau ada nabi-nabi atau tuhan-tuhan palsu mereka bermujizat, jangan percaya. Kan udah dibilang itu di Ulangan 13. NASA Gimana? Udah dibilang loh. Kores tahu nggak Nabi-nabi NASA palsu apa? itu bermujizat katanya. Oke, NASA itu tahu nggak apa, Kores? Apa? NASA itu tahu nggak apa itu? Enggak, gua taunya batu bata, gua taunya. Wajar, Batu bata gua taunya. Taunya batu bata, gua nggak tahu gua NASA. Batu bata gua tahu. Wajar. Ya, saya akui nggak apa-apa. Wajar kalau tidak tahu. Maklum tamatan simpe, tidak tahu Nah, NASA. ya udah kalau gitu mana batu batanya mana sekarang? Gue udah kayak debt collector ya nagih-nagih. Mana batu batanya sekarang mana? Diangkat jadi nabi di Gua Hiro, tidak ada orang melihat. Lah ini yang jadi Tuhan juga nggak ada orang, dia tiba-tiba jadi Tuhan ya. Gimana konsepnya? Ya, langsung percaya dia. Aduh, Gimana konsepnya? Katanya Tuhan lahir, siapa yang lihat Tuhan lahir? biasa si Tahata dari gua tiba-tiba jadi nabi aja lah Tata, nggak apa-apa lah. Ya udahlah, ini juga ada Tuhan tapi dilantiknya baru 300 tahun kemudian keluar dari goa. Aman lah, udah aman. Kalau ditanya siapa saksinya, Marga Jibril lah gitu ya. Enggak, kalau Yesus ditanya siapa saksi dia Tuhan? Usaha susul pokoknya orang-orang Yunani lah pokoknya. Enggak, Tuhan yang enggak Itu nampak. baru satu itu. Belum nanti kalau ditanya siapa saksi Yesus ke sorga. Tiba-tiba Ini jadi orang-orang Israel. Oke, sekarang sorganya mana? ditanya Nggak tahu loh, sorga kok hanyut gimana sih? membela bulan, coba ditanya NASA tidak Jangan pernah kemana-mana dulu, batu batanya dulu kita harus cari. Iya dulu. gitu loh. Makanya gue Batu nggak tahu batanya. NASA. Gue taunya batu bata. Mana batu batanya? gimana ini coba. Waduh, ini udah lari-lari nih, ini melayang-layang di permukaan air ini jawabannya ini. Ditanya belah bulan, ditanya NASA tidak pernah dibelah terbelah. Ya makanya kan kita sudah bahas batu selesai bata yang dulu. dibahas di sini, Mana batu batu bata bata. yang disembah Tuhan kamu Batu itu bata. mana? Nah, ini Batu mujizat. batanya mana gitu loh. Susah banget dijawab sih. Kan di situ kan dikatakan kan orang Yahudi kan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Orang Yahudi itu mengatakan begitu. Yesus pergi mendirikan batu bata kemudian menyembahnya sebagai berhala. Pertanyaannya tuh kenapa Yesus harus kan dibuang? kekal ya. Nah, sekarang batu batanya mana ini batu batanya? Kores. Aduh, sel. Kaget ya. Oh, kok ada data seperti itu ya? Coba. Data seperti itu ada ya? Ya iya. Kenapa dia harus di gua dia Nemu-nemu nggak aja jadi pasti. nabi? Kenapa harus di gua itu? Kenapa nggak di tempat ramai gitu? Ya, Biar batu orang dulu yang dicari, batu Ini kok di gua? batanya. Di gua itu Lah, kenapa nggak di tempat ramai? Tuhan lu aja datang ke Murtadin dalam mimpi. Kagak aja di pasar atau di mall, dalam mimpi dia. Kores. Pokoknya lu Tuhan datang dalam diskusi lu Dengar dulu, terus dengar dulu. Kalau kayak kesaksian Murtadin ngeliat Tuhan naik bus, cuma dia doang yang lihat. Waduh. Tunggu dulu. Kalau memang beneran Tuhan ya datang publik datang gitu loh, biar dibikinin event organizer-nya. Tidak persoalannya. Tapi kan kita nggak bahas ke sana. Ini kan baru dia yang pertanyaan mau satu. menawarkan Pertanyaan satu itu soal tema batu bata yang batu. disembah Yesus mana? Malah lari-lari. Jangan kemana-mana, ini batunya loh, dulu, kawan tuh. batu. Kan dia yang Menarik ya, menawarkan ada Tuhan temanya yang mau batu dia. Silakan penyembah batu. Ya, Bukan penyembah dia batu. Tuhannya. Penyembah batu hitam, silakan. Gimana Batu jadi? batanya. Oh, udah lu. Tuhan penyembah batu. Penyembah batu hitam. Kita ini Ada aja dasarnya ya. kitab sorga. Datanya ada aja nih. Bukan Kita orang jadi- Kristennya loh. Tuhannya langsung loh yang nyembah batu. Bayangin itu. Tuhannya langsung nyembah batu dia. Batunya batu bata lagi. Kores. Tiap diskusi. Enggak, bukan gua loh, orang Yahudi. Orang Yahudi yang ngomong loh. Kores, itu apamu udah kau cukur? Jambangmu udah kau cukur? Udah gagah gua. Jangan Apa kemana-mana, itu? batu batanya Lihat, dulu lihat dicari. dulu. Jangan kemana-mana dulu. Ngajak ini dia ngajak bendera putih dia mau ngajak topik yang lain. Capek dia. Gimana? Apa kita ampuni saja, kita ampuni.
Ditanya bentuk fisiknya kok nggak tahu. Ditunjukkan dari Google pula itu. Gimana? Soal perkara fisik itu nggak Astaga. penting. Yang penting itu batu bata yang disembah Tuhannya Kristen mana sekarang? Kita itu dek memakai Al-Quran dan Alkitab. Ya dijawab pakai Al-Quran dan Alkitab. Oh pertanyaannya bebas lah. Diskusi itu jangan bawa artikel, bawa Alkitab. kan, Al-Quran. marah-marah. Gimana ini? Ini bawa artikel. Nanya lancar kayak kentut. Ditanya balik marah-marah. Diatur-atur gua nanyanya gimana? Apa pertanyaanmu? Apa? Masa gua pertanyaan harus diatur-atur? Pertanyaan bebas dong. Kalian yang jawab pakai Bible. Pertanyaanmu Mana apa? batu? Jawab. Jadi Belum diulang jawab ya. semua. Batu batanya Apa mana pertanyaan batu belum batanya? jawab? Silakanlah bertanya, silakanlah gantian. Silakan. Apa pertanyaanmu belum jawab apa? Silakan. Itu loh tadi kan tadi kan dikatakan Yahudi, Tuhannya Kristen menyembah batu bata. Kita Pertanyaannya ini gua diskusi. batu batanya Bentar, mana sekarang? Tenang dulu. Kita diskusi. Disuruh tenang. Bawa Gua bertanya Alkitab disuruh tenang. dan Al-Quran, Gimana? jangan Gua bawa kan bertanya ini, artikel. malah disuruh tenang. Bahasnya Alkitab dan Al-Quran, jangan artikel. Silakan bertanya semua. Iya. Oke, Silakan. pertanyaannya diulang lagi. Di mana batu bata yang disembah Yesus Kristus? Silakan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tunjukkan. Oke, tunjukkan lagi. Aduh, ini gue dejavu gue. Melayang-layang gue di permukaan air ini. Tunjukkan di dalam Alkitab ya, bukan dalam. Nah, di sini. Enggak, pertanyaan bebas dong di mana aja. Nah, di sini ya. Datanya 14. Nah, di sini. Ini kalau bahasa Inggrisnya begini. data itu deh dari He therefore went and stood up a brick and worship it as an idol. Nah, kita ini ya. Orang itu nggak sah itu. Aduh, gimana ini? Lo nggak sah gimana ya, sah loh. Yahudi pakai kok. Iya, jangan pula bebas. Bukti Yahudi pakai kok, nggak sah gimana? Alkitab Biasa ya itu Yahudi nggak ada. pakai lah. Nah, Alkitab ini. itu ada. Itu ada nggak? Ia bermaksud menerima Yesus pada kesempatan itu. Jadi ia memberi isyarat dengan tangannya agar Yesus menunggu. Yesus mengira ia menolak sepenuhnya. Karena itu Yesus pergi dan mendirikan sebuah batu bata. Lalu menyembahnya sebagai berhala. Jangan bawa malu Islam lah, bawa artikel diskusi. Ya udah dijawab aja sih, batu batanya di mana loh? Malu loh bawa diskusi bawa artikel. Enggak malu loh, gue pakai baju loh. Gue nggak disalib, gue pakai baju. Jangan, Enggak malu. Bang. Om. Bang, tampilkan batanya jangan disembunyikan. Nah, ini kayaknya bukan, kayaknya sel ini bukan kelas Kores ini. Kayaknya lu salah orang pernah dialog sama Kores ini. Nggak bisa jawab lo. Korek. Bukan kelas Kores kayaknya lo. Ini kasihan gua. Kalau udah bubuk dia pura-pura nggak mengakui. Gini dia. Kalau gua bubuk, gua nyembah batu bata, bubuk gua. Ini kan bukan gua yang nyembah batu bata ini. Coba kau buka dulu itu kan ada YouTube-mu kan? Ada YouTube kan? Korek, ada YouTube-mu kan? Iya, lo YouTube gua. Kenapa? Kau buka ulang-ulang, terus belakang. Tengok, ada nggak? Berapa kali kau bobo diskusi? Aduh nih, gimana? Ini si Kores ini lupa deh sama. Kenali suara. Oke, kita buka YouTube gua ya. Kita belok sedikit ya. Kita buka YouTube gua sekarang. Nah, Dengerin kita nih buka suara abangmu, suara mau abangmu dengerin. gua ngebubukin siapa? Mau yang gua ngebubukin siapa? Terus tengok yang ini, yang bulan berapa kemarin tak? Yang mana? Bulan 11. Yang mana? Yang headshot ditanya iblis kok penyelamat pada hari Tuhan. Ini kesatria salib auto kebingungan. Yang ini bukan. Itu kan kau sendiri yang buat judulnya tuh deh. Gimana? Lo katanya disuruh lihat YouTube gua. Ya YouTube gua sendiri yang bikin judulnya. Gimana sih? Bulan 11. Kan dia YouTube gua. 11, buka bulan 11. Nah ini bubuk nggak tuh dikasih buta huruf ma idiota bahaha macam aja. Bulan 11 itu berarti kapan itu? Ini banyak banget loh. Yang bulan 11 tunjukkan. Bulan 11 oke. Oh ini Edis kena bantai, Oki, Rudi Yohanes, Sofiatul kena bantai. Ini pendeta siapa ya? Lupa gue ini namanya. Si ini kena bantai, Superboy kena bantai, Pauzang Metatron kena bantai. Yang bulan banyak 11. banget korban gue. Kasihan Edis lagi kena bantai. Ini pendeta Alvaro kena bantai. Ini siapa nih? Jeremy nggak tahu siapa kena bantai. Ini siapa? Yang bulan 11, kau cari bulan 11. Ini Ini nih gue cari nih. Lu sambil nyari batu bata dong supaya kita sama-sama ketemu. Goreng.
Diskusi kok bawa artikel, diskusi itu bawa Alkitab sama Al-Quran. Apa? Semua gua bawa, sampai pacul gua bawa kalau perlu. Masa narasumbernya bebas katanya, sumbernya itu bebas. Nah, Ya, sumber bebas loh, lu belum tahu ya? Waktu gua dikasih Protoloyun gua bawa film dari bokep, Alkitab dan isinya nama Tuhan lu. Itu sumbernya Belum tahu lu ya? bagus, jelas. Bukan dari Ini enggak, di sini artikel. enggak ada ininya, Bre. Di sini enggak ada Sumber bulannya. dari Ini 1 tahun artikel. yang lalu, 1 tahun yang lalu. Kalau 1 tahun yang lalu kelamaan ya. Aduh, Gimana ya? Tuh, ini susah coba kalau begini. Ya udah, cari sampai dapat. Tunjukkan yang bulan 11. Enggak, stream 1 year ago. Enggak lah. Gitu. Kau kenali suara Abang Muni ya, kenalin. Kan Korban gua banyak loh, korban gua gini banyak. loh. Yang repot Yesus, Kenyataannya, nebus dosa kenyataannya di kalian. sini Anda yang bubuk. Nggak perlu terlalu jauh. Ini lagi bikin budaya Kores ini cerdas tapi belum nemu kebenaran. Maksudnya gimana? Gini aja, Maksudnya Kores. gimana? Aku Muslim. Tahu nanti malam buka room kita bahas Alkitab dan Al-Quran. Oh, emosi dia diajak by one loh. Ini sering terjadi ini di kota besar ini. Waktu tidak Dialog sama Kores, emosi diajak by one. Jawab Nah, buka room Yo besok. yo Mas, ya udah lu sama Baldu ya, sama Baldu ya. Gua mau dijawab ini kayaknya rokok ini rasanya dijawab dulu sebelum kabur. Ya harus. Jawab dulu. Santai. Kayak di rumah kan santai, nggak kejang-kejang. Jadi nanti malam Pada buka mulanya room, kita diskusi. Ya, bersama-sama Yesus itu anjing babi. jangan dari artikel. Situ dia. Nah, ya. Brutal. Jawab tuh itu kebatannya nih. Apa? Pada mulanya adalah Yesus itu babi. Apa ini? Kenapa? Kenapa, Bal? Iya, kenapa ini? Kenapa tadi ya? Kenapa tadi, Dek? Kenapa? Dijawab dulu katanya, batu batanya mana? Itu loh. Tenang dulu. Si Bal tadi. Itu yang ditanya, batu bata. Tenang dulu, Dalbo. Bal tadi ngomong apa? Itu yang ditanya, cuman beliau putus-putus jaringannya. Jadi Ya, saya silakan, perjelas, Bal, batu batanya, silakan. batu bacanya di mana? Yang Silakan disembah berkomentar. Tuhanmu. Saya dengarkan, coba. Mana di Putus-putus, Bal. Itu yang dipertanyakan juga. Batu batanya yang di disembah mana? Tuhanmu mana? Itu. Dalbo tadi, Dalbo Bal tadi ngomong apa? Silakan, saya tungguin. Itu yang ditanya. Batu bata Tuhanmu mana yang disembah? Itu apa di bawah itu artikel itu, Dalbo? Yang diperlihatkan tadi. Ketika kamu tadi bertanya, artikel. ada berapa Diskusi pertanyaanmu, itu. tidak diatur pertanyaanmu. Nah, ketika orang Diskusi bertanya, itu, tiba-tiba bawa lumpuh. Alkitab dan Atau begini Al-Quran. aja. Jangan artikel. Atau begini aja. Iya, oke. Atau begini aja. Ya, kalau saya pakai yang kamu keteki. Di dalam Lukas 19:40, di sini ya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Pertanyaannya, batu yang berteriak ini kemana? Silakan. Di mana dalilnya? Lukas 19:40. Lukas 19:40. Batu yang berteriak ini kemana? Bentar, sabar, tenang. Jangan kayak si Kores, udah kejang-kejang dia diam. Tenang, sabar. Apalagi jawabannya ini. Lukas 19:40. Lukas 19 ayat 40. Bentar. Bentar. Ringan ya, bentar dulu ya. Sabar. 5 tahun kemudian. Sabar. Nah, ini dia deh. Yesus berkata, aku berkata kepadamu. Itu kan? Ya betul. Nah, jika mereka diam, maka batu ini akan berteriak. Itu Pertanyaanku, artinya, mana Ya, batu sabar. ini yang berteriak? Silakan. ya sabar. Batu ini akan artinya mereka menjadi saksi bahwasannya
kalau mereka tidak mendengarkan perkataan itu, berarti telah menjadi saksi. Nggak ada batu ini berteriak. Pertanyaanku, batu ini yang berteriak kemana? Mereka yang akan bertindak gitu loh. Iya, Gimana saya ini? tanya, Jelaskan. batu yang berteriak ini kemana? Kalau udah dijelaskan abangmu dengarkan, jangan ngeyel. Tapi jangan menipu Kalau juga ngeyel, penjelasannya, kalau ngeyel, Dek. tak pintar-pintar. Ya saya tanya, Yaudah, batu yang berteriak lanjut, ini kemana? Pertanyaan kedua. Pertanyaan sama kedua kakak. mana jawabannya? Saya ambil Yang aku bahasa tanya ulang. apa? Ya, Pertanyaan yang kedua. aku tanya apa? Yang aku tanya apa? Pertanyaan kedua, silakan. Ikut-ikutan dengan Ustaz Tata. Tanya aja susah, coba. Yang aku tanya, Pertanyaan batu ini kedua susah. kemana? Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Pertanyaan kedua, silakan. Ya, apa pertanyaanku? Pertanyaan kedua. Iya, pertanyaanku apa? Yang aku tanya, kemana batu ini yang berteriak? Kemana batu ini yang berteriak? Sama tadi Kores, kamu menolak. Kores bertanya, kemana batu bata ini? Kamu tolak. Dan aku tanya, kemana batu ini yang berteriak? Apa jawabannya? Jawabannya dulu lah. Apa jawabnya? Sudah saya jawab. Ya, apa Batu itu jawabannya? akan menjadi saksi. Ada. Pertanyaanku Pertanyaan apa? kedua. Pertanyaanku apa? Jangan ngeyel. Ya, Udah dikasih pertanyaanku tahu. apa? Bahasa kata kan Ya, saya pertanyaanku apa? bertanya aja susah. Pertanyaan kedua. Ya, pertanyaanku apa? Gimana ini? Bertanya aja susah. Silakan Maka pertanyaan kedua. batu ini akan berteriak. Yang aku tanya, kemana Pertanyaan batu ini? kedua, silakan. Kemana? Pertanyaan kedua. Di mana batu Silakan. ini? Di mana Silakan batu pertanyaan ini? kedua. Ini yang aku tanya. Silakan pertanyaan kedua. Oke, nggak apa-apa. Pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua. Dia tidak mampu jawab, nggak masalah. Pertanyaannya itu bahasa kata pertanyaan itu. kedua. Oke, Ya. baik. Pertanyaan kedua, apa alasannya Paulus cemburu kepada Yesus ketika Yesus tunangan dengan laki-laki? Silakan. Di mana dalilnya, Dek? Jangan ngarang-ngarang cerita. Mana dalilnya? 2 Korintus 11 nomor 2. Paulus cemburu kepada Yesus ketika Yesus tunangan dengan laki-laki. Silakan. 2 Korintus berapa tadi? Tidak pernah baca. 11 nomor 2. Ya, sabar, diskusi itu tenang, jangan kejang-kejang, santai gitu loh. Apa mau dikejar cepat-cepat? Oke, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, itu ya. Nah, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Itu. Semua manusia yang suci akan dibawa kepada Tuhan. Itulah dikatakan perawan Kok suci semua, tadi. kok karang-karang ini laki-laki loh, nggak ada perempuan. Saya Ini laki-laki. kepada Tuhan Yesus. Ini laki-laki, Tanya, Om. Dalbo. Nggak ada Arti perempuan. perawan itu tidak berdosa, biar kau paham. Gitu loh. Tidak ada di sini dikatakan semua Artinya manusia. itu. Kalau semua manusia perempuan juga. Makanya dia Dan dikatakan artikan di sini seperti itu. laki-laki Kalau perawan dia suci. ingin masuk Jangan surga, dia harus dikarang-karang. suci. Jangan Suci itu dikarang-karang. artinya perawan itu harus bersih gitu loh. Sebab aku cemburu kepada Pertanyaan kamu ketiga. dengan Silakan, cemburu pertanyaan ilahi, ketiga. karena aku telah mempertunankan Pertanyaan kamu ketiga. dengan Silakan. satu laki-laki. Kenapa Ya. kau katakan semua manusia? Menipu dia. Ketiga, silakan. Mau gimana ini? Akui dulu ini. Kenapa kau katakan semua manusia? Pertanyaan ketiga. Padahal di sini satu laki-laki. Pertanyaan kok susah. Tapi menjawab aja susah. Nah, apa jawabannya? Kok bertanya aja susah? Gimana ini? Gimana? Jawabanmu Kok apa? Kenapa kau Silakan. katakan semua Silakan manusia? bertanya. Nah, di sini Pertanyaan satu ketiga. laki-laki. Coba. Pertanyaan ketiga. Iya, silakan, coba. Oke, pertanyaan ketiga. Ya. Galatia 4:19. Siapa yang menghamili Paulus? Silakan. Galatia. Kita buka. 4:19. Kau paham juga. Siapa yang menghamili Paulus? Kalian kau belajar Alkitab biar kau pintar. Iya, silakan. Walaupun dia menipu ya, tidak sesuai dengan ini dia Galatia katakan berapa, semua Dalbo? manusia, padahal di sini satu laki-laki. Galatia berapa? 4:19. Galatia 4 ayat 19. Oke, kita buka ya.
Hai anak-anakku, karena kamu itu ya. Ya betul. Ya, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di hadapan kamu. Arti bersalin ini terluka lagi, Dek, terluka. Wah iya betul, karena pantatnya pastilah terluka karena untuk melahirkan anak-anak. Sudah dikasih bertobat. Sabar. Oke, sudah. Menjelaskan karena manusia Pastilah terluka, sudah Dek. dikasih untuk Pasti bertobat. terluka karena robek pantat, Mereka Dek. tetap melakukan dosa, Dek. Akhirnya Tuhan itu merasa Oke, sudah. mereka berdosa lagi, melakukan dosa lagi. Oke. Itu artinya. Apa lagi? Paham? Pertanyaan keempat. Iya, iya. Oke, baik. Dengan cara apa Roh Kudus ini menghamili calon bini Yusuf? Dengan cara apa? Melalui roh. Pertanyaan kelima. Melalui roh mana dah? Jangan dibaca. Dengan cara apa Roh Kudus ini? Pertanyaannya, dengan cara apa Roh Kudus ini menghamili calon bini Yusuf? Silakan. Tunggu, kita cari ayatnya ya. Sabar, Dalbo, sabar. Jangan kenceng-kenceng dulu. Iya, enggak apa-apa. Buka di dalam Kisah Para Rasul 2, Dalbo. Oh, kok saya yang disuruh? Dengan cara apa Roh Kudus menghamili calon bininya Yusuf? Nah, silakan dibaca. Iya, biar saya bacakan. Nanti kamu bingung. Silakan dibaca. Bentar. Enggak apa-apa, tidak sesuai jawabannya. Itulah Kristen, yang enggak masalah. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Dah, dengarkan. Buka di situ. Buka di situ. Nanti Silakan, kamu bilang saya baca. Ada. Iya, silakan dibaca aja. Penggenapannya janji tersebut di mana Roh Kudus dicurahkan ke bumi pada hari Pentakosta. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata oleh bahasa roh seperti yang diberikan oleh Roh yang turun ke bumi untuk mengatakannya. Paham? Dengan cara apa? Melalui roh. Dengan cara apa Roh Kudus ini menghamili calon bininya Yusuf? Dengan cara apa? Maria. Paham? Oh ya, oke. Ya, pertanyaan kelima, silakan. Pertanyaan kelima, Maria mama Yesus ini bersama suaminya mencari penginapan di Lukas 2 nomor 7. Pertanyaannya, siapakah nama yang punya penginapan itu? Silakan. Oke, pertanyaannya tidak ada dikatakan di Alkitab. Pertanyaan keenam. Ini dia cari penginapan loh. Iya, tidak ada dikatakan siapa punya penginapan. Oh, oke, enggak masalah. Pertanyaan kelima. Matius 25 nomor 10. Yesus memasukkan perempuan 5 ke tempat perkawinan, pesta perkawinannya, lalu pintu ditutup. Pertanyaannya, lagi ngapain Yesus dengan perempuan 5 itu? Pintunya ditutup. Silakan. Itu diumpamakan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Artinya 5 gadis bijaksana ini menunggu kedatangan Tuhan Yesus di kedua kalinya. Sedangkan yang bodoh ini tidak menantikannya. Dengan cara apa? Dia tidak. Jangan menipu lah. Baca dulu datanya. Tidak sesuai. Kalau sesuai, walaupun coba dibaca dulu. Matius 25. Yesus ini bersama-sama loh. Bersama-sama perempuan bodoh itu masuk di dalam perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. 5 gadis bodoh dan 5 gadis bodoh. Terus Pertanyaan ke-7. apa jawabannya? Pertanyaan ke-7. Apa jawabannya? Sudah saya jawab tadi. Apa jawabnya? Sudah saya jawab tadi. Apa jawabnya? Sudah saya jawab, kamu tidak mendengar. Apa jawabnya? Malah menipu dia. Pertanyaan kedua. Oke, saya bacakan karena dia malu. Ya. Akan tetapi waktu mereka, ini perempuan bodoh 5 ya, mereka sedang pergi untuk membelinya. Datanglah mempelai itu minyak. dan mereka beli minyak. Dan mereka perempuan bodoh ini dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan Yesus. Ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup.
Nah, Ya. itu jangan menipu lah. Nah, pertanyaanku, Judulnya apa? Baca Yesus, dulu. iya yang aku tanya, Yesus Baca lagi dulu ngapain perikopnya, bersama Darbo. perempuan Apa? 5 ini? Itu yang aku tanya. Itu Yesus kan lagi menceritakan ngapain? 5 garis bijaksana dan 5 garis Iya, bijaksana. Baca pertanyaanku perikopnya, lagi baca. ngapain Yesus ini? Baca perikopnya dulu. Lagi Ya, yang aku tanya lagi ngapain? 5 garis bijaksana dan 5 garis bodoh, di situ dikatakan perikopnya. Baca, betul atau tidak? Iya. Yesus Ya memasukkan udah. 5 gadis Dia bodoh ke menceritakan dalam kamar, itu. lalu pintu ditutup. Ya. Dijelas di situ melakukan perjamuan kawin. Makanya saya Cuman bilang saya tadi, pura-pura nggak tahu. tenang. Yang aku tanya, Yesus dengan perempuan 5 ini lagi ngapain? Silakan. Oke. Jangan oke. sekali lagi dengar ya, jangan ulang-ulang lagi ya. Boleh. Yang 5 bijaksana tadi masuk ke dalam kerajaan Allah, sedangkan 5 garis bodoh tadi tidak ikut dalam kerajaan Allah. Ngapain di surga? Sabar. Ngapain di surga mereka? Ya jelas mereka memuji Tuhan, bukan menjadi tempat. Aneh-aneh jawabnya ini. Aduh, gimana ini surganya tempat seks? Astaga. Mau masalahnya gini yo, mau ikut-ikutan Ustaz Tata. Dia menjawabnya dengan cara menipu. Yang aku tanya, dengarkan. Yang aku tanya, lagi ngapain Yesus ini memasukkan gadis bodoh ini di dalam kamar lalu Untuk pintu menyembah ditutup? Allah itu loh. sendiri, menyembah Tuhan. Pesta kawin ini, pesta kawin dia. Kalau menyembah, ini melakukan pesta kawin. Bahasa Itu kan perumpamaan itu, halusnya. Dalbo. Itu Pesta perumpamaan. seks. Ini lagi pesta Gimana seks loh. kan? Saya bacakan ya, sepertinya dia malu ya. Ya, akan tetapi Astaga. waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, ini gadis bodoh ini, ya, yang pergi beli minyak. Datanglah mempelai itu, dan mereka ini gadis bijaksana yang 5 yang telah siap sedia bersama-sama dengan Yesus ke ruang perjamuan kawin atau di dalam ruangan pesta seks, lalu pintu ditutup. Pertanyaan sederhana, Udah, lagi kita ngapain dengarkan ini Yesus aja ini? dulu, dengarkan ini dulu dari Ustaz. Saya tanya, lagi ngapain Yesus ini, Bang? Silakan. Wah, Lagi au-au. jangan dijawab lah. Malah dia. Dijawab, bukan mau dengarkan Lagi di video. kerajaan surga. Kerajaan Allah dalam kamar. Jadi Yesus ini betul-betul biadab dia. Karena kenapa? Masuk. Jadi pantas dia. Pak, pantas dia diikat lehernya. Bro, Anda kan meminta kami bertanya. Begitu kami tanya, kok kesetanan? Nanti saya tunjukkan juga. Di gereja cium-cium patung Yesus. Saya nggak nanya itu. Saya bertanya, Yesus ini lagi ngapain? Kok bejat sekali kelakuannya? Malah dia melakukan pesta seks. Tunggu dulu. Nih, kok punya Tuhan bejat kali kelakuannya? Pantas dia digantung, dikutuk, dijadikan batu. Kenapa? Di sini jelas dia melakukan pesta seks. 5 sekalian, 5 loh, yang apa-apa, 5 loh, 5 perempuan langsung di wik-wik. Ini melakukan pesta seks. Matius 25 nomor 10. Kalau ini kamu tidak percaya, mati aja, karena ini isi Bibelmu. Maka Yesus memasukkan perempuan-perempuan itu di ruang perjamuan kawin atau di dalam pesta seks, lalu pintu ditutup. Itu. Coba dijawab lah, Pak. Coba dijawab. Kenapa tuyul gereja ini ketika dibaca Bibelnya malah kesetanan? Anda bertanya tadi di Ustaz Tata, apa yang disampaikan Ustaz Tata sesuai lo pertanyaanmu. Saya bertanya dari awal, kok ikuti Ustaz Tata, enggak ada yang nyambung jawabannya. Yesus cemburu, Paulus cemburu kepada Yesus.
ya, karena Yesus tunangan dengan laki-laki lain. Nah, lain pula jawabannya. Nah, itu pertama. Dan kedua, di mana batu berteriak ini? Lain pula yang dia jawab. Nah, ini Matius 25 nomor 10, kira-kira apa jawabanmu? Kenapa Yesus melakukan pesta seks dengan perempuan 5 ini? Silakan. Silakan Bang, dijawab Bang. Kenapa Yesus ini melakukan pesta seks bersama perempuan-perempuan 5 ini? Silakan Bang. Dijawab Bang. Untuk mendapatkan kerajaan Allah. Di kamar mandi. Karena Yesus babi, Yesus anjing. Kristen ini kalau Kristen ini kalau tidak mampu menjawab malah menghujat ya. Kita nggak menghujat. Pada mulanya babi itu bersama dengan Yesus, dan Yesus itu tapi jangan menghujat teman-teman ya. Kita Islam tidak ada menghujat sesembahannya orang baik Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi maupun Kristen ya. Kita kan harus pakai data. Di Yohanes 4 ayat 24 Tuhan itu roh katanya. Yesus yang ngomong, Yesus yang asli ya, bukan Yesus yang babi ya, Yesus yang anjing. Nah, dia bilang, apa itu roh Yesus? Yesus berkata di Lukas 24:39, roh itu tidak punya tulang, tidak punya daging. Bukan pernah di dunia, kenapa Allah sih? Sementara aku punya daging. Inilah aku katanya. Maka pada mulanya babi itu bersama Yesus, anjing babi. Anjing itu telah menjadi manusia Yesus. Nah, itu teman-teman jangan menghujat teman-teman ya. Kita hanya baca data aja bahwa Tuhan itu menurut Yesus, hakikat Tuhan esensinya tidak punya tulang, tidak punya daging. Tetapi mereka menyembah Yesus, Yesus Tuhan. Padahal Yesus bilang, aku punya tulang, punya daging katanya. Lihatlah akulah ini dia bilang. Aku punya tulang, punya daging. Berarti Tuhannya Kristen itu anjing, babi. Jangan menghujat ya. Ya itulah kita ingin mengajarkan kepada mereka gitu ya. Seharusnya mereka ini di gereja ini diganti salibnya gitu ya. Jadi gambar babi, hale babi, hale anjing, hale Yesus. Gitu ya teman-teman. Sebenarnya kalau ijazah yang asli itu bagus gitu ya. Kalau Kristen tidak akan terpecah belah sebenarnya, karena esensi Tuhan ini jelas. Tuhan itu tulang, tidak punya daging. Aduh, babi, pejabat babi ya. Betul ya. Terima kasih lanjut Ya, jelas ya teman-teman ya. Bang Alia jelas. Siap. Sangat jelas ya bahwa Kristen ini ketika dibacakan Bibelnya pasti kesetanan, dijamin. Asalkan Bibel yang ditampilkan dibacakan kesetanan Kristen ini. Padahal ini mereka mengimani bahwa ini adalah firman Tuhan, penulisnya diilhami oleh Roh Kudus. Padahal dari awal dia bertanya, tetapi ya namanya bercita-cita ya seperti itu ya. Dia mau menyamakan dirinya dengan Ustadz Tata, bertanya 1, 2, 3. Jauh beda kelasnya bro, jauh. Nah, karena apa? Pertanyaan saya tidak ada jawabannya kalau Ustadz Tata menjabarkan berdasarkan dalil. Dan kedua, di sini dia katakan di 2 Korintus 11 nomor 2, semua umat manusia katanya. Padahal di sini jelas kata kanda Paulus, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunankan kamu satu laki-laki. Satu, bukan seluruh manusia. Satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Itu cuma satu. Malah dijawab semua umat manusia. Ini jelas laki-laki. Itu pun satu, nggak ada perempuan.
Bu. Tadi batu bata nggak bisa jawab. Dia sendiri yang menawarkan tema. Temanya penyembah batu. Ditampilkan data nggak bisa jawab. Karena dia tidak percaya yang ditampilkan oleh Bang Kores. Maka saya tampilkan di dalam Lukas 19:40. Kemana batu yang pernah berteriak ini? Kalau kalian bertanya batu Hajar Aswad kan sampai sekarang masih ada. Gak perlu kalian pertanyakan, masih ada. Yang aku tanya, batu yang berteriak ini kemana sekarang? Karena di sini jelas, maka batu ini akan berteriak. Apa dijawab? Batu ini jadi saksi. Yang aku tanya bukan itu. Bukan itu yang aku tanya. Yang aku tanya, kemana batu ini yang pernah berteriak di zamannya Yesus? Apakah ada batunya ini? Oh, tidak percaya lagi. Ini dalil Bibelmu di Lukas 19:40. Silakan Mbak Yu. Lanjut yuk. Tap layar dulu ya. Sambil kita tunggu-tunggu Oten, Ustadz Tatah, beliau mungkin sholat. Yuk, lanjut dulu yuk. Iya. Karena memang Tuhannya juga itu mengaku bahwa Tuhannya itu telanjang bahkan miskin. Jadi bagaimana mungkin Tuhan itu bisa telanjang? Matius 25 itu nomor 33 sampai seterusnya. Jadi sungguh aneh lah kalian sel. Kamu bertanya sepuasmu tadi kepada Ustadz kami, beribu tumpah-tumpah tuh dalil tuh, tumpah-tumpah. Tumpah-tumpah dalilnya. Giliran kamu ditanya modar. Lalu apa gunanya kamu itu beragama Kristen? Gak ada. Itu loh. Tuhan mengaku telanjang, Tuhan disalib dengan telanjang, kemaluan kelihatan. Ngeri kan? Ngeri teman-teman. Jadi mulut mereka ini mengatakan mereka itu mengasihi Yesus, tapi tidak. Pembuktian dan kehidupan sehari-hari dan bahkan ibadahnya mereka itu jingkrak-jingkrak depan pendeta, bahagia di atas penderitaan orang. Dan mereka bahagia itu Yesus itu tersalib agar dosa-dosanya terampuni. Itu menumbalkan anak orang demi kepentingan dirinya sendiri. Itu mereka ini, jadi hati-hati berteman kepada mereka ini. Bahaya teman-teman. Kalau kita jalan bareng sama orang-orang seperti ini, bahaya. Maka kata Yesus itu, celakalah kalian hai ahli Taurat, orang-orang Farisi. Engkau mengarungi lautan, menjelajahi daratan. Engkau mentobatkan satu orang untuk menjadikan mereka itu jadi pengikut agamamu. Bahkan mereka itu 2 kali lebih jahat daripada engkau. Kalian tuh. Kalianlah pengikut orang-orang Farisi. Ya, orang Farisi itu yang menjelajahi daratan kok. Si Paulus. Nah, itulah ya. Untuk apalah kalian itu beragama jika Anda tidak paham dalam agamamu? Ditanya apa, jawabnya B. Ditanya C, jawabnya E. Kan nggak nyambung, Bang. Bertanya hebat. Giliran ditanya nggak tahu, pelangak pelongo. Ditanya firman apa yang diterima oleh Yesus pertama kali, nggak tahu, pelangak pelongo. Siapa saksinya Yesus itu rasul? Siapa saksinya? Karena mulut Yesus mengakui bahwa dia itu diutus. Siapa saksinya? Kan nggak ada. Gimana Yesus babi pertama anjing nggak perlu saksi, Bang. Kalau babi anjing nggak perlu saksi. Jangan menghujat ya, jangan menghujat. Mulanya babi ini bersama-sama dengan anjing. Babi dan anjing adalah Tuhan. Otak. Dan. Lalu disembah babi itu lagi. Aduh ya Allah, Masya Allah ini ya teman, tobat-tobatlah ya.
Jangan menghujat, tapi saudara-saudara yang muslim dilarang menghujat ya. Jangan mengatakan Yesus sama dengan babi, Yesus sama dengan anjing, nggak boleh itu ya. Karena Islam dilarang gitu ya dalam menghujat gitu ya. Kalau mereka menyamakan Tuhan sama dengan babi, itu urusan mereka lah. Ya, salah sembah mereka ini. Apabila bulannya babi itu bersama-sama dengan anjing. Babi anjing itu adalah Tuhan katanya. Aduh, ya Allah, lanjut Pada mulanya adalah Firman, si Firman udah jual bakso. Itulah. Si Firman itu adalah Tuhan. Padahal si Firman udah pergi sana cari uang jual bakso. Aduh, Karistin. Untung saya keluar dari sana, Bang. Kalau enggak, hampir saya jadi bahan tertawaan orang Islam dulu. Roh Kudus itu telah menjadi babi. Parah. Iman itu nggak ada nilai iman di dalam hati mereka ini. Karena kenapa? Kalau memang iman itu ada nilainya di dalam hati kita, berarti kita itu harus menjaga semua, dan harus mempercayai apa yang tertulis di dalam Bible. Loh, yang tertulis di dalam Bible dibacakan malah dia yang kesurupan. Kan aneh. Kita dibacakan Al-Quran, kalau kalian bisa baca, kita senang lihatnya. Kalian baca Al-Quran, tapi kalau kami baca Biblemu, kau yang kesurupan. Ditanya apa? Pelangak, pelongo. No, Kristen. Entah kemana kalian itu. Makanya belajarlah sama umat Islam, jangan sama pendeta. Karena pendeta itu hanya mengincar perpuluhanmu, uangmu, duitmu, penghasilanmu harus kau keluarkan. Dan itu wajib. Berapa persen? 10%. Bayangkan kalau penghasilanmu 10 juta, kau harus kasih keluar itu 500.000. Itu. Makanya para pendeta itu, kita lihat para pendeta sekarang. Mereka kalau khotbah di atas mimbar, jam tangan merek mewah, laptopnya itu mereknya mewah, pakaiannya itu pakaian branded, keren memang. Tapi dari mana itu? Dari mana? Dari 10%. Ujung-ujungnya ditipu, suruh nyembah babi. Kalau nggak dikasih perpuluhan, persembahannya itu disinggung-singgung tumbang Baal. Gimana tuh yang 10 ini persembahanmu? Nanti Tuhan marah loh, diambil nanti. Disinggung-singgung sama pendetanya coba. Malah ditagih lagi. Kan aneh. Padahal Tuhan kalian di perjanjian lama itu, hanya Yahudi itu mengatakan dia tidak mau diserupakan dengan apapun. Dia tidak mau diumpamakan dengan apapun. Maka kalian itu tidak ada bedanya, itu kalian itu adalah makhluk yang paling seburuk-buruknya makhluk. Yaitulah kalian mendustakan ayat-ayat Tuhan, menyembah kepada makhluk. Roma 1 nomor 25. Kalian itu menyembah kepada makhluk. Ya, Yesus itu makhluk, terlihat, punya mata, punya telinga, punya bibir, punya lubang anus. Kalau umat Islam kalian katakan menyembah batu, lalu batu kenonotnya itu gimana? Kalian sembah apa enggak ya? Kan Yesus disembah. Masa ada pengecualian? Kalau memang Yesus disembah, berarti tidak ada pengecualian. Semuanya harus kalian sembah. Baik itu nonotnya, batu nonotnya, baik itu lubang anusnya, baik itu semuanya harus kalian sembah. Nggak boleh kalian pungkiri itu. Yang menyembah aneh-aneh itu siapa? Ya kalian, bukan umat Islam.
Karena Tuhannya para nabi itu tidak dapat dilihat dan tidak serupa dengan apapun. Kalau Tuhannya Kristen serupa dengan manusia. Karena dia memang manusia. Bisa dibandingkan dengan beribu-ribu lelaki yang ada di muka bumi ini. Bisa. Ternyata pemeran utama dari film Yesus itu anak haram dari paus. Jadi yang disalib itu, digambar salib itu adalah anak haram dari paus. Yang kalian tuhankan itu ternyata anak haram. Yang kalian hayalkan itu jika Anda berdoa itu ternyata anak haramnya paus. Itu kita punya data. Masa Tuhan kayak gitu? Malu sekali saya punya Tuhan kayak gitu. Kami punya Rasul Paulus, kau iri. Iya, Paulus itu kan penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus. Karena dia mengangkat dirinya adalah Rasul. Semenjak kapan Yesus bertemu dengan si Bulus? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Aduh. Ada monitor nggak Pak Ustadz? Ya, bening saya bertanya aja dah. Istirahat kali. Ya teman-teman Kristen, silahkan multi, kita diskusi baik-baik, bertanya dengan penuh adab, kita diskusi dengan baik data. Jangan ada menghujat ya, karena kita ini manusia saling menghargai satu sama lain dan toleransi antar sesama umat beragama. Silahkan Bang, bagi Bang Herodes silahkan naik. Jangan gila dibawa, daripada Anda itu gila dibawa, silahkan Anda naik, kita diskusi, tentukan tema atau ingin menanggapi tema. Ada ya tema yang telah disediakan oleh host, narasumber kami, ada guru kami yaitu Pak Ustadz Tahta, Abang Dakores, Bapak Ustadz Miftah maupun Bang Baal, ataupun gurunya para guru, gurunya para pendeta yaitu Bang Dalbo. Bayangkan kalau sudah gurunya para pendeta. Saya enggak tahu tingkatan berapa sudah itu. Karena Bang Dalbo ini sudah 3 kali lulus di Patikan teman-teman. Dia itu sudah 3 kali lulus di Patikan. Dia mempunyai sertifikat. Tapi dijamah oleh Roh Kudus, oleh Yesus. Tapi Yesus mengatakan, jangan kau jadi Kristen Dalbo. Oh Bang Bayu, jangan kau jadi Kristen, keluar dari sana. Keluar kau, karena di situ banyak hayalan, tidak ada ajaran Tuhan seperti itu. Itu adalah yang diada-adakan. Saya tidak pernah mengatakan bahwa manusia harus menyembahku. Itu kata Yesus tuh. Makanya kalau mereka itu dibacakan Bible, roh setannya itu meronta-ronta. Dibacakan Al-Quran, roh iblisnya itu meronta-ronta. Karena kenapa? Kalau dibacakan Bible, nanti busuknya itu kelihatan atau tercium. Kalau dibacakan Al-Quran, nanti iblisnya itu ketahuan bahwa dia itu pendusta. Nah, silakan gurunya para guru, Bang Dalbo. Mana ayatnya Yesus melarang menyembah dia? Jangan kau katakan aku baik, sebab hanya Bapaklah yang baik. Dengan secara tidak langsung, dia itu memang bukan manusia yang baik. Yesus ini bukan manusia yang mulia di dalam Biblemu. Karena dia minta dipermuliakan. Sebelum dia mulia, berarti dia itu, sebelum dia dipermuliakan oleh Tuhan, berarti dia itu tidak mulia, Bang. Ya Bapa, permuliakanlah anakmu seperti anak mempermuliakan Bapa. Tuh. Dia ini minta dipermuliakan.
Kalau memang Yesus ini sudah dari sononya mulia, ngapain lagi dia diminta dipermuliakan, tuyul? Ngapain? Berarti sebelum dia dimuliakan, dia itu hina. Dia hina. Sehingga dia meminta dimuliakan oleh Bapa. Kok ada Tuhan minta dimuliakan oleh Tuhan? Gimana lah kita ini akal waras? Kok ada Tuhan berdoa kepada Tuhan? Tuhan yang mana bisa mengabulkan doa Tuhan? Kristen. Oh, itu adalah kemanusiaannya, Bayu. Kamu tidak paham, Bayu, itu adalah kemanusiaannya. Loh, katanya roh Tuhan ada pada Yesus. Jadi roh Tuhan itu kadang ada, kadang enggak. Kan aneh. Itulah doktrin yang doktrin yang dibangun oleh para bapak-bapak gereja untuk membodoh-bodohi kalian. Ada pendeta tuh yang mengatakan, Yesus itu tidak mati. Dia tidak mati, dia hanya menyerahkan dirinya. Gimana tidak menyerahkan diri? Wong dia sudah capek ditombak, diludahi, disuruh pikul salib keliling kampung. Capek dia ditombak, dikasih minum racun anggur asam, matilah dia. Masa Tuhan cuma 3 jam mati? Lemah kali Tuhannya cuma 3 jam udah mati. Aduh. Mau dibawa kemana iman ini, wahai saudaraku Kristen? Kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang bukan. Tuhan hilang, Tuhan kembali lagi. Tuhannya hilang, hilang kembali lagi. Aneh memang kalian ini. Entah di mana kalian belajar. Entah nabi siapa di yang mengajari kalian kayak gitu. Yesus melarang orang menyembah dia. Mana ayatnya? Oh, si Jerry ini Bang Dalu. Iya, lu tadi bilang Yesus bilang katanya dia melarang orang sembah dia. Terus di mana ayatnya? Sembahlah Tuhan Allahmu, Tuhan Allahku. Iya, pernah hanya kepada dialah saja engkau jangan menyembah berbakti. saya. Lalu Pernah kenapa kau sembah ada dia? nggak tulisannya dia bilang jangan menyembah saya. Lu Apa bicara perbedaan? tidak punya ayat, baru lu banyak ngomong. Dia mengatakan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan Tuhan Allahku. Saya katakan ada nggak dia larang dirinya disembah. Jangan sembah saya. Saya bukan Lalu Tuhan. kenapa dia mengatakan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan Tuhan Allahku? Ada enggak dia larang dirinya disembah terus dia katakan saya bukan Tuhan. Ada tertulis enggak? Memang dia bukan Tuhan, sama dengan Nabi Ada kok. tertulis enggak? Kalau memang Ada. dia bukan Tuhan, ada tertulis enggak? Dia Ada. katakan dia bukan Tuhan. Ada. Mana? Yohanes 4 Dia ayat katakan dia bukan 24, Tuhan. Lukas 24 nomor 39, dia bukan Tuhan. Dia hakikatnya sama dengan Tidak, babi. belum ada. Saya Dia lupa dari hakikatnya Monas sama kalau dengan ada. anjing. Dia bilang Oh tanya tadi dalilnya ada tidak? ada. Aduh. Yohanes 4 ayat 24. Kristen kok. Lukas 24 nomor 39. Tidak ada. Yesus hakikatnya bukan Tuhan tapi hakikatnya sama dengan babi. Ya elah, mulai mulutnya kotor. Loh. Males gue dengar. Yohanes 4 ayat 24. Dari mulut sudah kelihatan. Iya kita minta data saya kasih Yohanes 4 ayat. Suruh baca gak mau. Botol ini dia. Ajaran Yesus itu bagus. Ketika dia menjelaskan tentang esensi Tuhan, dia jelaskan tentang Tuhan ini siapa. Tentang dirinya dia jelaskan juga tentang dirinya. Tuhan itu tidak punya tulang, tidak punya daging, dia bilang. Sementara kamu melihat aku punya tulang, punya daging. Di situ Yesus sedang membantah dirinya bukan Tuhan. Gampang kok. Apa kalian ini? Tanya data, tanya dalil. Dikasih dalil gak mau baca. Mana tuyulnya? Mana kau tuyul? Tuyul. Makanya dikatakan kalian itu, saya buat logo khusus untuk kalian itu tuyul. Tuyul, coten. Karena kenapa? Hampir dari seluruh apologet Kristen itu tidak mau memperlihatkan mukanya. Karena kayak tuyul. Kayak tuyul kalian.
Diminta apa, ditanya apa, udah dijawab. Malah ngaur ngidul. Ya kan? Makanya jangan jadi tuyul gereja. Nggak boleh jadi tuyul gereja. Lebih baik kau ambil itu uang perpuluhanmu itu. Durung-durungmu itu uang perpuluhan kau ambil aja itu. Untung saya dulu suka ambil uang perpuluhan dulu. Saya kalau pendeta aku dulu pulang, saya ambil itu uang perpuluhan yang ada dia simpan di dalam lemari. Syukur saya. Karena dia sering simpan sisa-sisa dari perpuluhan, ku ambil lah itu. 20.000 dulu udah mahal, udah banyak itu. Lumayan. Daripada kau makan sendiri tuh Yul, kau kasih anakmu pergi belanja COD. Anakmu COD, order sana order sini, pergi luar negeri. Orang setengah mati cari uang, kau paksa bayar perpuluhan 10%. Dasar. Ya, selamat malam Nusa. Nusa Tenggara, selamat malam Bang. Iya Mbak Mana. Halo Nusa Tenggara, selamat malam menjelang pagi. Nusa, kemana kau itu kakak? Masih ada kau kak? Masih bernapas kau kak di situ? Oh kakak, kakak, kau sedang apa kak itu? Jadi begitu ya teman-temannya. Untung kalau saya ingat dulu itu perlakuan saya, untung juga ya. Nggak berdosa saya. Nggak berdosa saya. Ternyata para pendeta ini, pantasan di kampung saya itu pendetanya itu anak-anaknya kuliahnya itu, sawahnya luas-luas. Kendaraannya hebat-hebat, pakaiannya bermerek. 10% bos. Kalau nggak dibayar, kalau nggak diserahkan itu disinggung-singgung kita. Gimana itu tahun lalu persembahanmu? Disinggung-singgung kita. Apalah para pendeta kayak gini? Karena memang di matanya para pendeta itu hanya duit. Semakin kau banyak mempersembahkan, semakin dia itu berbahagia mengatakan, haleluya, Tuhan memberkatimu. Itu katanya itu, semangat dia itu. Sekolah-sekolah pendeta hampir cuma berapa orang yang bisa membaca teks originalnya pendeta yang ada di Indonesia ini. Paling hanya 1-2 orang saja yang bisa membaca teks originalnya. Yang mereka pelajari itu cuma terjemahan doang. Itu aja terjemahannya yang mereka putar-putar. Gimana Yesus ini agar dia itu tetap Tuhan, yang dulunya Tuhan dirubah menjadi Tuhan. Itu gimana ini teks bahasa Indonesia ini biar bisa berubah, yang dulunya Tuhan menjadi Tuhan. Kalau kita berbicara makna dan arti itu sudah sangat jauh berbeda. Kata Tuhan dengan Tuhan itu udah beda tuh Yul. Beda. Sama dengan kencing dengan kencang. Hampir sama penyebutannya tapi makna dan artinya beda. Kalau Tuhan dengan Tuhan itu sudah menyesatkan. Makanya mereka itu tidak ingin orang Kristen itu bisa mau belajar dengan teks original bahasa Bibelnya. Takut hilang itu para perpuluhan jemaatnya. Makanya banyak itu gereja yang sekarang itu, yang kita nonton itu yang banyak di media, bahwa mereka itu bertengkar satu sama lain, saling rebutan jemaat. Jemaat saling rebutin, sampai-sampai mereka ribut, tutup sana tutup sini. Siapa yang kena? Umat Islam yang dipitnah. Umat Islam yang dipitnah. Dikit-dikit umat Islam, dikit-dikit umat Islam. Cek per cek ternyata Kristen sama-sama Kristen.
Ternyata setelah ditelusuri gara-gara jemaat saling rebutan. Kan aneh. Tidak ada yang kayak gitu-gitu di umat Islam. Kemanapun kami pergi sholat, kami singgah jika kami dalam perjalanan, kami sholat di masjid. Gak ada orang Islam itu di masjid itu berebut jemaat, gak ada. Gak ada bro. Karena semakin banyak jemaat, semakin banyak pula yang kita hitung setelah ibadah kebaktian selesai. Setelah mereka pulang, kita menghitung uang, berapa uang dari persembahan dari jemaat kita di belakang layar. Begitu. Datanglah nanti perhangernya, datang dari sintuanya, datang dari guru-guru sekolah minggunya. Mereka itu di belakang layar hitung uang kalian. Lalu mereka bagi-bagi. Mereka bagi-bagi. Minggu depan datang lagi ya, bawa perpuluhan banyak-banyak ya. Agar Yesus memberkatimu. Gitu dia. Kasihanlah kalian itu. Kalau di umat Islam itu bersedekah itu ikhlas. Memberikan persembahan kepada Allah itu atau pembangunan masjid itu ikhlas. Tidak harus 10% mas. Ini ada Tuhan. Dicambuk, diludahi, digantung, telanjang. Ini mesianik nih Tuhannya kayak gitu. Masih aja bangga. Ada pula tuh Tuhan nangis. Saya tidak bisa bayangkan Tuhan nangis teman-teman. Ini gimana ini? Kalau hujan aja kadang bikin banjir. Kadang banjirnya itu banjir bandang. Ini kalau Tuhan nangis gimana lah ini Tuhan nangis. Ya Mas Yanik, selamat siang menjelang malam. Ya. Ya Bang. Abang ingin berdiskusi tema, silakan ditanggapi tema atau mau buat tema baru, silahkan Anda diskusi kepada Bapak Ustadz kami atau Bang Kores atau Bang Baal. Pilihlah siapa yang paling kuat. Wih, Bang Kores. Dengar nggak tuh Bang Kores? Ada tantangan ini. Abang dah Kores. Baik. Ayo, siapa yang paling kuat, yang paling hebat, ayo. Oke, baik. Saya tidak kuat, teman saya itu paham dengan Bible Bang. Sebelum guru-guruku monitor, bolehlah saya meladeni Anda. Ya, bolehlah. Jadi coba Anda paparkan mengenai penyaliban, mengenai Yesus ini. Apakah itu rencana Tuhan atau rencana si iblis ISIS? Monggo. Ya. Penyaliban itu apa artinya? Penyaliban itu tujuannya apa? Untuk membunuh Yesus kah atau untuk tidak membunuh Yesus? Iya, untuk menjadikan Yesus bangke. Enggak, kita belum bahas kebangkit, kita bahas penyaliban dulu. Arti penyaliban itu tujuannya apa? Untuk membunuh Yesus atau untuk membuat Yesus tetap hidup? Ya, untuk membunuh lah. Oke. Apakah keinginan membunuh itu datang dari si jahat atau datang dari si iblis? Kau paparkan aja, jangan nanya. Apakah itu penyaliban rencana Tuhan atau rencana iblis, itu saja. Iya, menurut pemikiranmu. Tadi kan kau bilang, penyaliban itu, salib itu untuk membunuh Yesus. Sekarang kutanya, keinginan untuk membunuh itu apakah datang dari si iblis atau datang dari Tuhan? Itu yang kamu yang ditanya itu, kamu yang ditanya seperti itu. Mana sih? Ya aku jelas dari si iblis, niat untuk membunuh Yesus itu datang dari iblis katanya Bang Bayu. Lanjut. Menurutmu datang dari iblis. Tuhan. Lalu kenapa hasil dari karya iblis ini menjadi penghapusan dosa yang kau imani? Ya. Apakah yang menembus itu dari iblis? Enggak, aku kan udah jawab. Menurutmu apa tadi? Keinginan membunuh itu. Hah? Keinginan membunuh itu datang dari iblis atau dari Tuhan, dari si iblis. Oke. Dari iblis.
Lalu saya bertanya lagi, kenapa hasil dari karya iblis ini kalian imani menjadi penghapusan dosa? Apakah iblis berjasa? Penebusan bukan penghapusan dosa. Penebusan? Saya ngomong apa? Penebusan dosa? Apakah iblis berjasa dalam hidup orang Kristen? Oke, apakah iblis berniat untuk menebus dosa manusia? Menurutmu gimana? Mana ini tadi tarik yang paling kuat, giliran ditanya nanya balik. Iya. Kalau bilang saya buntu bang bilang. Oke, kalau misalnya saya bertanya kepadamu, kalau memang penyeliban itu rencana dari iblis, lalu kenapa kalian beriman bahwa hasil dari karya iblis ini untuk menebus dosa umat manusia? Apakah iblis berjasa di dalam kehidupan orang Kristen, atau apakah iblis yang menghapus dosa umat Kristen? Monggo. Iya, kau kan berpikir bahwasannya kami orang Kristen tidak akan menerima penebusan dosa jika tidak dibantu oleh iblis dengan cara menyalibkan Yesus. Kami tidak mengimani hal yang seperti itu. Seperti itu. Kan kalau misalnya cara pikirmu seperti itu, iya. Kalau misalnya cara pikirmu seperti itu, aku bisa membalikannya kepadamu ketika Rasul dibunuh oleh perempuan Khoibar lewat daging kambing yang disantap dia. Dimana? Kan kalian mengimani bahwasannya Muhammad mati nggak, meninggal nggak beliau? Iya. Wafat nggak beliau? Kalian kan mengimani. Kan tidak. Ya udah, berarti Rasul mati karena apa? Nah ini yang sekarang kita omongin ini, Tuhanmu modar di tiang salib. Muhammad aja mengatakan telah merasakan racun di Khoibar lewat daging kambing itu sudah menjalar di aortaku. Itu dari perkataan Muhammad loh. Bang, gini loh bang. Kalau saya sakit sekarang, saya merasakan seperti saya waktu jatuh. Apakah saya jatuh pada saat ini? Kan tidak, Tuyul. Iya, apakah Muhammad berkata? Cuman rasa sakitnya itu dia rasakan sama seperti rasa sakit yang pernah dialami. Itu doang. Ya, itu yang membuat dia meninggal kan? Bukan itu, memang sudah ajal. Tuyul. Sudah ajal ya, karena dia sendiri mengatakan. Udah, nggak usah. Ini coba kamu jelaskan ini. Kan saya dia udah jelaskan sendiri dengan masuk akal. Apakah kamu mengimani bahwa penyaliban itu adalah untuk penebusan dosa umat manusia? Iya, ngomong terus kok, ngomong. Apakah kamu beriman kepada penyaliban itu untuk menebus dosa umat manusia? Ya jelas bukan. Niat iblis tidak pernah untuk menebus dosa manusia. Berarti Yesus mati tergantung di kayu salib bukan untuk menebus dosa umat manusia. Jika kau katakan bahwasannya penebusan itu adalah hasil dari upaya iblis, aku bisa mengatakan bahwasannya. Apakah kamu beriman bahwa matinya Yesus di kayu salib itu untuk menebus dosa umat manusia? Macet. Oke, apakah racun wanita Khoibar itu adalah untuk membuat Muhammad mati syahid? Tidak mati dia. Tidak wafat ya. Waktu beliau memakan atau meminum racun, kena racun itu beliau tidak langsung wafat. Lama. 4 tahun kemudian. Memang sudah ajalnya. Tetapi beliau mengatakan rasa sakit yang pernah dulu yang dirasakan itu sama seperti yang dirasakan pada saat ini itu. Apakah dia kena racun pada saat itu juga waktu sebelum meninggal? Bukan, Tuyul. Ya, tapi ulama kalau memang orang kena racun pasti hari itu langsung mati. Sama kayak Tuhanmu dikasih dicucukkan anggur asam, mati modar dia di sana. Ya, itu tapi baru kan ulamamu percaya bahwasannya Muhammad mati syahid karena menyantap daging kambing wanita Khoibar itu. Apakah itu salah? Wafat nggak beliau langsung di situ? Tapi kan ulama saya tanya jawab. Wafat nggak beliau di situ? Emang dia tidak langsung wafat? Iya, itu dia. Berarti kalian nggak percaya lagi sama ulama? Karena itu. Nah sekarang, tapi ulama kalian Tuhanmu dicucuki anggur asam, modar nggak dia? Tapi yang berpendapat seperti itu jawab dulu saya. Apa sewaktu Tuhanmu dicucuki anggur asam, modar nggak dia? Tapi ulamamu berpendapat seperti itu. Jawab dulu saya percaya lagi kepada ulamamu. Tadi mau cari yang keras. Ini baru anak gurunya loh. Belum guru tadi saya. Pertanyaanmu sudah ku jawab. Sekarang pertanyaanku kau jawab. Belum lagi gurunya para gurunya para pendeta itu.
Belum ngomong dia, bahaya itu. Coba kau jawab saya. Apakah sewaktu Tuhanmu dicucukkan dengan anggur asam, dia modar atau tidak? Tidak. Loh, kita buka ayatnya. Telah selesai, kata Yesus. Nggak ada situ kata-kata modar. Modar itu mati apa enggak? Itu sama. Sejak kapan modar artinya mati? Coba. Mau mati, mau wafat, mau apa, penting Tuhanmu itu metong. Enggak, aku kan bilang modar. Nggak ada kata modar di situ.